Kalau ada yang minta iktp kita buat difotokopi, tolak aja. Selain lo bisa nolak, yang minta fotokopiannya juga bisa disangsi bahkan dipenjara loh Usoners. Aturan ini udah ada sejak iktp hadir nih Usoners. Bahkan pihak Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri yang menegaskan langsung mengenai larangan fotokopi iktp ini. Jadi sebenarnya aturannya gimana dan kalau masih dimintain fotokopi, apa sih yang harus kita lakuin? Simak video ini sampai habis, jangan di skip karena gue bakal bahas sampai habis. Sebelum bahas kenapa iktp udah nggak perlu difotokopi lagi, kita harus mundur sedikit nih. Karena aturan ini ternyata bukan hal baru. Pembahasan soal iktp yang nggak perlu difotokopi ini sebenarnya bukan hal baru. Sejak tahun 2013, pemerintah udah mengeluarkan surat edaran Mendagri nomor 471.13/1826/SJ. Dalam surat edaran itu dijelaskan bahwa iktp punya chip yang hanya dibaca dengan card reader. Di surat yang sama, instansi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga perbankan, dan swasta yang memberikan pelayanan kepada masyarakat juga diminta menyiapkan kelengkapan teknis termasuk card reader. Nah, chip di iktp ini bukan kosongan ya. Berdasarkan isi surat edaran Mendagri tersebut, chip iktp memuat data seperti biodata penduduk, pas foto, tanda tangan, dan sidik jari. Jadi, data yang ada di dalamnya memang dipakai untuk membantu proses verifikasi identitas secara elektronik. Artinya, sejak awal iktp itu memang tidak didesain untuk sekedar jadi kartu yang difotokopi. Iktp dibuat supaya data kependudukan bisa diverifikasi secara elektronik. Tapi di lapangan praktiknya beda. Bertahun-tahun setelah iktp dipakai, banyak layanan yang masih tetap minta fotokopi KTP sebagai syarat administrasi. Lalu pada tahun 2022, isu ini jadi makin sensitif karena Indonesia resmi punya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Dikutip dari laman resmi peraturan BPK, UU PDP mengatur banyak hal, mulai dari jenis data pribadi, hak subjek data pribadi, pemrosesan data pribadi, kewajiban pengendali dan prosesor data pribadi, sampai sanksi administratif dan ketentuan pidana terkait perlindungan data pribadi. Nah, di tahun 2026 ini, Kemendagri kembali menegaskan isu tersebut. Dikutip dari Detik News, Ditjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi mengimbau lembaga pemerintah untuk tidak lagi melakukan fotokopi iktp. Alasannya karena iktp sudah dilengkapi dengan chip dan untuk membaca data di dalamnya sudah ada card reader. Jadi ini bukan aturan yang tiba-tiba muncul, lebih tepatnya ini adalah penegasan ulang dari kebijakan lama yang sekarang makin relevan karena isu perlindungan data pribadi Usoners. Terus kalau fotokopi iktp udah mulai ditinggalkan, gantinya apa? Sebenarnya persoalan iktp yang nggak perlu difotokopi ini bukan cuma soal sekedar biar nggak fotokopi kartu-kartu doang. Tapi arahnya lebih ke pemerintah pengen cara verifikasi identitas kita mulai pindah dari yang serba manual ke sistem yang lebih digital. Jadi, sebagai pengganti sistem yang terus-terusan perlu fotokopi iktp, pemerintah sekarang lagi fokus ke interoperabilitas data. Bahasa gampangnya, sistem antar instansi bisa saling terhubung. Jadi, masyarakat nggak perlu bolak-balik bawa fotokopi iktp untuk urusan yang berbeda-beda. Misalnya kalian mau urus layanan tertentu, nanti instansi terkait bisa verifikasi data kalian lewat sistem yang aman dan resmi. Arah ini juga nyambung sama program Identitas Kependudukan Digital atau IKD. Dikutip dari Komdigi, pemerintah memang sedang mendorong penggunaan IKD sebagai bagian dari transformasi layanan digital. Jadi kedepannya identitas kita nggak cuma bergantung sama kartu fisik, tapi juga bisa dipakai secara digital lewat sistem resmi. Kenapa penting? Karena selama ini salah satu masalah besar dari fotokopi KTP adalah kita sering nggak tahu nasib salinannya dan resiko penyalahgunaan data diri yang juga tinggi. Jadi kalau ada pihak yang minta nyimpen atau memakai data KTP kita, mereka juga punya tanggung jawab buat ngejaga data itu. Makanya fokus pemerintah sekarang bukan cuma jangan fotokopi iktp, tapi gimana caranya layanan publik bisa jalan lebih digital, lebih nyambung, dan lebih aman. Nah, setelah isu ini ramai, akhirnya Dukcapil Kemendagri ngasih klarifikasi nih Usoners.
Lewat akun resmi Dukcapil Kemendagri, Teguh Setiabudi selaku Dirjen meluruskan bahwa fotokopi IKTP bukan dilarang total. IKTP tetap bisa digunakan untuk kebutuhan administrasi dan pelayanan publik, termasuk kalau memang ada layanan yang masih membutuhkan fotokopi untuk proses verifikasi. Tapi catatannya, penggunaan fotokopi IKTP harus dilakukan secara bertanggung jawab, terutama soal keamanan, penyimpanan, dan perlindungan data pribadi. Dukcapil juga menyebut sudah bekerja sama dengan sekitar 7.500 lembaga pengguna, baik instansi pemerintah maupun Badan Hukum Indonesia untuk pemanfaatan data kependudukan. Verifikasinya bisa dilakukan lewat beberapa cara, mulai dari card reader, web service, web portal, face recognition, sampai identitas kependudukan digital atau IKD. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau di instansi tertentu kita masih dimintain fotokopi IKTP, kita harus ngapain? Karena realitanya walaupun Kemendagri sudah menegaskan IKTP nggak perlu lagi difotokopi, praktik di lapangan belum tentu langsung berubah. Dan kalau hal ini terjadi, langkah pertama, jangan langsung ribut dulu. Tanya baik-baik. Fotokopi KTP ini untuk keperluan apa ya? Sesuai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, setiap pihak yang mengumpulkan data pribadi wajib memiliki tujuan yang jelas dan bertanggung jawab penuh atas keamanan data tersebut. Kedua, ingatkan bahwa IKTP sudah punya chip, jadi kalian bisa bilang dengan santai, kalau untuk verifikasi apakah bisa pakai IKTP asli atau card reader aja? Bukan buat ngajak debat, tapi buat ngingetin kalau IKTP memang dari awal didesain untuk dibaca secara elektronik. Ketiga, kalau tetap harus menyerahkan fotokopi, kasih tanda atau watermark di salinannya. Misalnya tulis hanya untuk verifikasi di nama tempat, tidak untuk keperluan lain. Tujuannya supaya salinan itu nggak gampang dipakai ulang untuk hal lain di luar tujuan awal. Tapi perlu dicatat, watermark ini bukan jaminan 100% aman. Dan ini juga bukan berarti watermark adalah prosedur resmi dari Kemendagri. Ini lebih ke langkah pengamanan pribadi kalau kalian memang sudah terpaksa menyerahkan salinan fisik. Keempat, jangan sembarangan kirim foto IKTP lewat WhatsApp, DM, email, atau link yang nggak jelas. Karena kalau file digital udah tersebar, kontrolnya jauh lebih susah, apalagi data di KTP bisa mengidentifikasi seseorang. Nah, dari sini kelihatan masalah tentang IKTP ini bukan soal fotokopi aja, tapi tentang data kita yang selama ini gampang banget disalin dan juga disimpan sembarangan. KTP-nya udah elektronik, tapi kebiasaannya masih manual. Menurut kalian yang harus diubah duluan apa? Sistemnya, petugasnya, atau masyarakatnya dulu nih? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Gue pamit, bye!